alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para tokoh agama, para asatid, pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW, yang saya hormati ketua masjid beserta jajarannya, yang saya hormati ketua Majelis Rotibul Haddad cabang Gunung Tabor sekaligus Bapak Lurah, dan juga yang saya hormati Bapak Camat Tanjung Redap yang alhamdulillah pada saat ini bisa hadir, dan tamu-tamu yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para hadirin dan hadirat yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat hidayah, taufik, panjang umur, sehat walafiat, malam ini kita dapat kembali berkumpul di Masjid Al-Hijrah ini dalam acara rutinan kita bulanan Majelis Taklim Rotibul Haddad, pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan berkat pembacaan hadis ini kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah mendapatkan manfaat barokah dari hadis Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Darari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim, rawahu Muslim. Dari sahabat ayahnya Ruqayyah, yaitu sahabat Tamim bin Aus ad-Dari, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, untuk pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Juzaimah al-Lukhami al-Palestin, dari Palestina. Aslinya beliau ini dari Palestina. Palestina itu dulu termasuk Syam, daerah Syam itu termasuk Palestina. Yaman itu masuk Syam. Jadi beliau dari Syam, dan konkretnya daerahnya adalah dari Palestina. Ya. Beliau masuk Islam pada abad 9 Hijriah. Ya. Dulu beliau adalah seorang pendeta. Ya, beliau seorang pendeta, pimpinan pendeta di Palestina. Ya. Dan sebab masuk Islamnya sangat unik, yaitu karena bertemu dengan Dajjal, Bu, Pak. Jadi ada satu sahabat yang pernah bertemu Dajjal, yaitu sahabat Tamim bin Aus. Ini gara-gara pernah bertemu Dajjal, akhirnya dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita belum ketemu, nanti kalau akhir zaman bakal keluar. Tapi lebih baik kalau bisa jangan ketemu Dajjal. Ya, Dajjal ini sangat berbahaya. Ya, kalau kata orang sekarang sakti mandraguna. Ya, orangnya pendek, ya, rambutnya keriting, lehernya besar, kemudian matanya picak, keluar seperti anggur busuk kayak Nabi Muhammad SAW.
Kemudian kalau jalan pengkor kakinya, ya seperti orang maaf baru disunat. Ya, orang kalau baru disunat kan jalannya agak pengkor. Jalannya Dajjal seperti itu. Ya, bawa neraka dan bawa surga kata Nabi Muhammad. Tapi barang siapa yang milih surganya Dajjal, masuk nerakanya Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang masuk nerakanya Dajjal, akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tamim ini masuk Islam gara-gara pernah bertemu dengan Dajjal. Dulu pernah diriwayatkan ketika dia naik kapal terombang-ambing di laut, kena badai selama 1 bulan. Bayangkan, orang kena badai 1 malam aja sudah pusing. Ini kena badai Pak, dengan 30 orang yang dia bawa, kena badai selama 1 bulan dan tidak tahu arahnya kemana. Ya, yang tahu sebenarnya arah, akhirnya gara-gara badai ini sebulan, akhirnya nggak tahu arah, akhirnya terdampar di suatu pulau. Ya. Setelah terdampar di suatu pulau, dia turun dari kapalnya, nggak taunya di pulau tersebut ada hewan yang melata berbulu sangat besar, nggak pernah ditemukan. Ya, sampai Tamim ini bertanya, celaka, kamu ini hewan apa? Saya tidak pernah melihat hewan seperti kamu. Jadi melata, tapi bulunya banyak. Ya, bulunya banyak. Ya, ini namanya jasasah. Hewan namanya jasasah. Ketika ditanya seperti itu oleh sahabat Tamim, si hewan ini mengatakan, kamu nggak usah bertanya siapa saya. Tambah kaget Tamim. Sahabat Tamim ini, kok bisa hewan bisa berbicara? Kamu nggak usah tanya siapa saya. Kamu ayo saya antar ke goa karena ada orang yang mau bertemu dengan engkau, kata jasasa tersebut. Ya, nggak taunya ya, ketika diantar ke dalam, nggak taunya yang di dalam itu adalah Dajjal lagi terikat dengan besi, Ya, akhirnya Dajjal tanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya Dajjal bertanya, yaitu apakah pohon kurma masih berbuah? Ya, pohon kurma masih berbuah. Kata sahabat Tamim, iya, pohon kurma masih berbuah. Nanti kalau keluar Dajjal, itu tanda tanyanya kurma nggak bisa berbuah. Jadi kalau nggak ada pohon kurma lagi berbuah, itu berarti bakal keluar Dajjal. Itu salah satu tanda keluarnya Dajjal. Tapi sekarang alhamdulillah puasa masih ada kurma. Hati-hati nanti kalau puasa nggak ada kurma, nah itu tandanya Dajjal nggak lama lagi keluar sudah itu. Ya, kurma loh ya, bukan juwet kata orang Jawa. Kemudian, apakah danau Tobariyah masih banyak airnya? Ya, Tobariyah ini di Israel, danau di Israel. Sekarang sudah kering. Ya, waktu Tamim Dajjal bertanya kepada Tamim, apakah sungai Tobariyah, danau Tobariyah masih ada airnya? Masih banyak, kata Tamim. Masih banyak. Sekarang sudah kering. Ya, sudah kering danau Tobariyah ini. Ya. Kemudian dia bertanya, apakah air mata Zugro masih digunakan untuk bertani? Kata sahabat Tamim, iya, masih digunakan. Apakah ada Nabi Ummi yang sudah keluar? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis maksudnya. Apakah sudah keluar Nabi Ummi? Sudah keluar. Apakah diperangi oleh orang kafir Quraisy? Kata Dajjal, iya, lagi perang. Wah, berarti kata Dajjal, nggak lama lagi sudah ini. Nggak lama lagi saya bakal keluar karena tanda-tandanya sudah dekat. Ya, kata Dajjal, ketahui oleh fulan, saya adalah Dajjal. Saya akan keluar nanti di akhir zaman. Pertemulah kamu kepada Muhammad dan kirim salam bahwasanya Dajjal sudah dekat. Sampaikan salamku, kata Dajjal, bahwasanya aku sudah dekat, bahwasanya Muhammad itulah nabi akhir zaman. Jadi Tamim ini tahu Nabi Muhammad SAW dari Dajjal. Ya, akhirnya setelah pertemuan dengan Dajjal tersebut, Tamim berangkat ke Madinah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengucapkan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya masuk Islam dan termasuk kalangan sahabat yang terkenal dan orang yang paling afdal di kalangan sahabat. Jadi Tamim ini bukan orang biasa. Sahabat Nabi itu banyak, ada ratusan ribu, Bu. Sahabat Nabi itu ada ratusan ribu.
Jadi yang terkenal itu bisa dihitung, di antaranya adalah sahabat Tamim bin Aus. Ini adalah sahabat yang paling terkenal di kalangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa terkenalnya? Karena pernah bertemu dengan Dajjal. Ya, nggak ada sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Manusia nggak ada, Pak Bu. Maaf. Hanya sahabat Tamim. Ya, hanya sahabat Tamim yang pernah bertemu dengan Dajjal. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis Wasallam. Dan Tamim ini ahli ibadah, ya, ahli Quran, ahli tahajud, ahli sodako. Bahkan riwayat kalau 1 rakaat itu hatam Quran. Jadi 2 rakaat 2 kali hatam Quran, Pak. Subhanallah. Bukan Al-Ikhlas 3 kali loh ya, 30 juz. Ya, kalau kita kan Al-Ikhlas 3 kali seperti hatam Quran kata Nabi Muhammad. Karena membaca Al-Ikhlas itu 1 kali seperti membaca sepertiga Quran. Kalau membaca 3 kali seperti hatam Quran, bukan hatam Quran. Seperti kalau sahabat Tamim ini 1 rakaat 1 kali hataman. Jadi 2 rakaat 2 kali hatam. 1 rakaat 30 juz, rakaat kedua 30 juz. Ya, subhanallah. Kalau kita kirim salam, ya, sholat raweh aja nggak ada Al-Ikhlas, masjidnya sepi, ya. Apalagi kalau masjidnya mau 1 malam 1 juz, ya seperti di Mekah, di Madinah kosong, mungkin imam sama 1 makmum aja itu masjidnya itu, ya. Ini Uwais Tamim bin Aus ini 1 rakaat 30 juz, subhanallah, ya. Bahkan kerjaannya sahabat Tamim ini selalu memberi lampu di Masjid Nabawi. Jadi kerjaannya itu sering bawa lampu, kemudian ditaruh di masjid supaya orang bisa kelihatan. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, ya Tamim, kata Nabi Muhammad SAW, nawarta hadal masjid, narallahu alaika fid dunya wal akhirah. Wahai Tamim, subhanallah, kata Nabi Muhammad, kerjaanmu ini luar biasa, selalu menerangi masjid. Sebagaimana engkau menerangi masjid, mudah-mudahan hatimu diterangi oleh Allah dunia dan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Wahai Tamim, seandainya aku punya anak perempuan lagi, akan aku nikahkan kepada kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi Muhammad dengan Tamim. Seandainya aku punya anak lagi, akan aku nikahkan kepada engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika ada sahabat yang mendengar pernyataan Nabi Muhammad seperti itu, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan. Kalau kamu nggak ada anak perempuan lagi yang bisa dikawinkan dengan sahabat Tamim, tolong anak perempuanku kawinkan dengan sahabat Tamim, kata sahabat tersebut. Akhirnya dikawinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa, ahli ibadah, ahli Al-Quran, bahkan termasuk 40 orang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi ada beberapa sahabat itu yang suka mengumpulkan Al-Quran atau ahli Al-Quran, termasuk salah satunya adalah Tamim bin Aus, ya. Dan dia menetap di Madinah lama, tapi ketika meninggal Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, ketika dibunuh, akhirnya sahabat Tamim ini hijrah ke Palestina dan meninggal di Palestina. Sampai sekarang dikubur di Palestina, di dekat pintu Jibril. Kalau di Masjidil Aqsa itu dekat pintu Jibril, ada pintu Jibril namanya, ada pintu Rahmah, ada pintu Jibril. Dimakamkan di dekat pintu Jibril sahabat Tamim bin Aus. Ya, ini termasuk sahabat yang luar biasa, sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sahabat Tamim ini pernah berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Ditanya oleh sahabat, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Yaitu yang pertama, agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya agama nasihat untuk Allah Ta'ala? Maksudnya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib ketika beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini maksudnya nasihat adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama adalah nasihat untuk Allah, adalah hendaknya kita yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman ini kunci sukses seseorang. Maaf, nggak bisa sembarang orang, Pak Bu, bisa mendapatkan iman.
Iman itu adalah nikmat yang paling afdol, nikmat yang paling utama. Jadi jangan menganggap nikmat yang paling afdol itu adalah harta, nikmat yang paling afdol itu adalah punya anak, nikmat yang paling afdol itu punya mobil, sehat. Bukan, nikmat yang paling afdol adalah nikmat iman. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am 125, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan faka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia dapat hidayah, dikehendaki khusus, dia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maaf, orang yang dikasih iman itu adalah orang pilihan, bukan orang sembarangan, Pak. Orang pilihan. Jadi maaf, jangan mengatakan saya susah, saya miskin, saya sakit. Yang terpenting itu adalah nikmat iman. Itu adalah nikmat yang paling afdal. Kenapa? Itu adalah nikmat pilihan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang dikehendaki dengan kesesatan oleh Allah Ta'ala, maka hatinya akan dipersempit seakan-akan mendaki ke atas langit. Bayangkan, maaf, mendaki ke gunung aja capek, apalagi mendaki ke atas langit. Artinya apa? Kalau orang dapat iman, itu berarti orang pilihan, bukan orang sembarangan. Itu namanya orang istimewa. Kalau orang dikehendaki kesesatan oleh Allah, tidak akan dikasih iman. Contohnya Pak Bu, maaf, Anda lihat Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad SAW, bukan puluhan kali Pak, ratusan kali melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, tetap nggak mau masuk Islam. Padahal ratusan kali melihat mukjizat. Sahabat yang lainnya itu lihat satu kali langsung masuk Islam, satu kali langsung masuk Islam. Ini ratusan kali. Abu Jahal melihat mukjizat Nabi tapi tidak mau masuk Islam, sampai dinamakan Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Kenapa? Saking bodohnya ini, melihat mukjizat Nabi nggak mau beriman. Bukan satu kali, dua kali, ratusan kali beliau melihat mukjizat Nabi. Kenapa? Memang disengaja oleh Allah supaya sesat. Ya, alhamdulillah kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, nggak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi lahir beriman, berarti orang istimewa. Abu Jahal ketemu Nabi, melihat mukjizat Nabi, tapi nggak beriman. Kenapa? Bukan orang pilihan. Makanya nikmat terbesar itu adalah nikmat Islam atau nikmat iman. Bahkan orang kalau punya nikmat iman Pak Bu, dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf, Anda miskin, nggak apa-apa, yang penting nikmat iman. Kenapa? Masuk surga. Kita sakit, nggak apa-apa, yang penting nikmat iman, masuk surga. Kita nggak punya uang, nggak punya mobil, nggak apa-apa, yang penting punya nikmat iman, dijamin masuk surga. Dibandingkan orang yang sehat tapi nggak punya nikmat iman, masuk neraka. Dibandingkan orang hartanya banyak, kaya, tapi nggak punya iman, masuk neraka. Apa enaknya Pak Bu? Kita umurnya 60 paling-paling, maaf, kadang-kadang belum 60 sudah kirim salam. Dibandingkan di surga miliaran tahun, triliunan tahun nggak meninggal. Anda mau mengorbankan yang 60 tahun demi surga, mau mengorbankan 60 tahun daripada neraka, rugi. Ya, kita buang iman kita, mentingkan 60 tahun, akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Miliaran tahun, triliunan tahun akan kekal di dalam neraka kalau orang nggak punya iman. Tapi kalau orang walaupun pas-pasan, sakit-sakitan, tapi kalau nikmat iman, dijamin hidupnya akan bahagia, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf, nikmat yang paling afdol itu bukan nikmat uang, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat kekayaan, bukan nikmat kesehatan, tapi nikmat iman, nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang paling afdol. Alhamdulillah. Makanya disyukuri Pak, kita ini dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Gak semua orang dapat, makanya syukuri. Beriman kepada Allah itu nomor satu.
Ya. Rugi kita kalau nggak punya iman. Ya. Makanya maaf kalau sudah dikasih iman, disyukuri dengan apa? Bertakwa kepada Allah, beramal soleh. Jangan sampai dikasih iman nggak mau beramal soleh, takutnya dicabut nikmat imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya Pak, kita kalau dikasih nikmat iman wajib bersyukur, kalau enggak bakal dicabut. Maaf sampai pernah malaikat Jibril itu datang kepada hewan kerbau. Malaikat Jibril tanya kepada kerbau, wahai kerbau, apakah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan seekor kerbau? Kata kerbau, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah dijadikan seekor kerbau daripada dijadikan seekor kelelawar yang mandi dengan air kencingnya sendiri. Kelelawar itu Pak, kalau mandi pakai air kencingnya. Ya. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada kelelawar, wahai kelelawar, apakah kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan seekor kelelawar? Kata kelelawar, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dijadikan seekor kelelawar daripada dijadikan seekor cacing yang berjalan dengan perutnya sendiri. Ya. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada cacing, wahai cacing, apakah kamu bersyukur kepada Allah dijadikan seekor cacing? Kata cacing, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan seekor cacing daripada dijadikan manusia. Kenapa? Malaikat Jibril tanya, kenapa kamu lebih syukur dijadikan seekor cacing daripada manusia? Kalau manusia wajib beriman dan bersyukur. Kalau saya dijadikan manusia, saya takut tidak beriman dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, akhirnya masuk neraka. Tapi kalau saya dijadikan seekor cacing, dihisap, habis jadi debu, nggak masuk surga, nggak masuk neraka, lebih baik daripada manusia, belum tentu masuk surga dan belum tentu bisa masuk neraka, kata cacing itu sebut. Yo, cacing aja Pak, nggak mau dijadikan manusia. Ini ibu-ibu mau nggak dijadikan cacing? Ya, jadi umpannya ikan. Ya kan, jadi umpannya ikan, nggak ada yang mau. Duh, maaf kita dijadikan cacing nggak mau, cacing dijadikan kita nggak mau Pak Bu. Kenapa? Takut kita ini disuruh kasih iman nggak syukur kepada Allah Ta'ala, akhirnya dicabut nikmat imannya, akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu nikmat iman ini adalah nikmat yang istimewa yang wajib kita syukuri. Orang Pak, maaf kalau sudah pernah merasakan nikmatnya, lezatnya iman, yang lainnya lewat. Maaf, kita kan maaf kadang-kadang lebih mementingkan sehat, sakit ngeluh. Ya, nggak ada uang ngeluh, apalagi corona kemarin. Pasar sepi, ngeluh terus. Ya. Tapi kalau orang yang sudah imannya mantap nggak pernah ngeluh. Walaupun dia sehat, sakit nggak ngeluh. Uangnya banyak, miskin, nggak pernah ngeluh. Bahkan jika nyawanya dikorbankan demi iman, nggak pernah ngeluh. Kenapa? Karena sudah pernah merasakan lezatnya iman. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melewati suatu kuburan dan mencium bau parfum, bau harum yang luar biasa. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, ini bau harum apa? Saya nggak pernah mencium bau wangi seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini adalah bau harum dari kuburannya Masyitoh. Kuburannya Masyitoh. Maka bertanya Nabi Muhammad, siapa itu Masyitoh wahai Jibril? Masyitoh adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Kenapa dibunuh? Akhirnya diceritakan oleh malaikat Jibril bahwasanya Masyitoh itu tukang sisir anaknya Fir'aun. Subhanallah, ketika menyisiri anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh dan mengatakan Allahu ahad ta'isha Fir'aun. Allah maha tunggal, celaka Fir'aun. Akhirnya anaknya kaget, mengatakan, wahai Masyitoh, apakah ada Tuhan selain ayahku? Kata Masyitoh, ayahmu bukan Tuhan, ayahmu makhluk. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dilaporkan oleh anaknya Fir'aun, wahai ayah, bahwasanya tukang sisirku Masyitoh punya Tuhan selain engkau. Akhirnya ditadangi oleh Fir'aun, wahai Masyitoh, apakah benar kamu punya Tuhan selain aku?
Kata Masito, benar, kamu bukan Tuhan, kamu itu makhluk seperti saya. Tuhan itu Allahu Ahad. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wahai Masito, jika kamu tidak beriman kepada saya, tidak mengakui saya sebagai Tuhan, kamu saya bunuh. Kata Masito, silahkan kamu bunuh saya. Akhirnya subhanallah, keluarganya Masito dikumpulkan, suaminya dikumpulkan, anaknya 4 dikumpulkan oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memasak dari tempat tungku yang sangat besar, dipanaskan api mendidih yang luar biasa. Fir'aun menguji imannya Masito, mengatakan, wahai Masito, kamu mau berubah pikiran atau tidak? Kalau kamu tidak berbuat pikiran, keluargamu satu persatu dan engkau akan aku masukkan ke dalam tungku tersebut sampai mati, kata Fir'aun. Kata Masito, silahkan, aku tidak takut, aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita, Bu, Pak, kira-kira dikasih pilihan, ayo keluar dari Islam, kalau enggak saya bunuh keluargamu satu persatu di depan kita, Pak, Bu. Ya, kalau kita mungkin milik keluarga, maaf Masito, enggak, tetap Allah Ta'ala, silahkan kamu bunuh saya semuanya. Akhirnya dilempar suami ke dalam tungku sampai berteriak-teriak, akhirnya nggak ada suaranya, meninggal dalam tungku tersebut. Kemudian anaknya yang pertama dilempar sampai teriak-teriak, kemudian nggak ada suaranya, meninggal dalam tungku tersebut. Anaknya yang kedua sampai anaknya yang ketiga, terakhir anaknya yang keempat masih bayi, Bu, baru berapa bulan. Ketika anaknya mau diambil oleh Fir'aun, Masito nangis. Kalau yang lainnya sudah besar nggak apa-apa, ini kasihan masih kecil nggak tahu apa-apa, masa dibunuh. Ya, nggak tahunya ketika digendong oleh Masito ini anak sambil menangis, subhanallah, anak ini bisa berbicara dengan izin Allah Ta'ala. Wah ibu, jangan ragu dengan iman kepada Allah Ta'ala, lanjutkan. Yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ibu, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu anaknya yang baru berapa bulan bisa berbicara, tambah mantap, mantap. Bayi yang berbicara itu diantaranya bayi anak Masito, kemudian anaknya pelacur yang memfitnah Zuret, ya, itu dalam hadis. Kemudian yang ketiga, salah satunya adalah Isa, Nabi Isa, anaknya Siti Maryam, itu yang bisa berbicara, ya, baru berapa bulan sudah berbicara. Di antaranya adalah anaknya Masito. Dilempar ini bayi, Bu, masuk ke dalam tungku, meninggal dunia. Terakhir Masitonya yang dilempar oleh Fir'aun sampai meninggal dunia, dan akhirnya dikubur. Itu Masito. Subhanallah, sudah ribuan tahun meninggalnya, itu ribu tahun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj melewati kuburannya Masito, mencium bau harum dari kuburan Masito. Subhanallah, padahal sudah ribuan tahun. Itu mungkin ada 7.000 tahun itu meninggal. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad lewat kuburannya keluar bau harum. Kenapa? Imannya luar biasa. Sampai keluarganya dibunuh, anaknya dibunuh, dia tidak mengharapkan. Kenapa? Karena merasakan lezatnya nikmatnya iman. Orang kalau sudah merasakan nikmat iman, Pak, nggak pernah ngeluh. Orang kalau kerjaannya cuma ngeluh, itu berarti belum dapat nikmatnya iman, ya. Sampai pernah dikisahkan ada seseorang, Pak, maaf buta, kemudian tangannya putus, kakinya putus, kena penyakit lepra, tapi dia selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah, alhamdulillah yang telah memberi aku kesehatan dan memberi aku keutamaan dibandingkan makhluk yang lainnya. Sampai ada orang ulama lewat, bingung, loh, ini aneh nih, ini orang buta, kemudian nggak punya tangan, nggak punya kaki, kena penyakit lepra, nggak ada keluarganya, tapi tetap memuji Allah Ta'ala. Dia mengatakan alhamdulillah, maha suci Allah yang telah memberi aku kesehatan. Ulamanya bingung, sehat model apa ini? Matanya buta, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, ya, kemudian kena penyakit lepra. Katanya dikasih kesehatan model apa ini, kata para ulama, kata ulama tersebut. Dan aku telah diberi keutamaan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Akhirnya ulama tersebut menjawab, wahai fulan, apa kelebihan yang Allah berikan kepadamu? Kata orang tersebut, alhamdulillah,
saya dikasih kelebihan lisan yang bisa selalu berzikir kepada Allah dan diberi iman yang mengenal kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, dikasih iman yang kenal dengan Allah Ta'ala, padahal nggak punya tangan Pak Bu, nggak punya kaki, nggak punya tangan, matanya buta dan kena lepra. Bisa Anda bayangkan, tidak ada keluarganya di tengah jalan, tapi dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya iman. Kalau kita Pak, jangankan nggak punya tangan, sakit gigi loh, teriak-teriak ya, Ponstan ini, paracetamol ini mungkin 3 emplek 4 emplek, itu baru sakit gigi, belum penyakit yang lainnya itu. Ini bayangkan, kena lepra, buta, nggak ada keluarganya, lumpuh, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tetap berzikir kepada Allah. Kenapa? Merasakan nikmatnya iman. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya iman, yang lainnya lewat Pak. Mereka nggak pernah mengukur nikmat itu dari harta, nggak pernah mengukur nikmat itu dari kesehatan, enggak. Karena apa? Nikmat yang paling utama itu adalah nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman. Oleh karena itu syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, apalagi nikmat iman. Sahabat luar biasa ya, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pernah dikisahkan ada seorang sahabat namanya Julaibib ini Pak, maaf sudah melarat jelek. Kalau kaya jelek gak apa-apa, atau tampan miskin gak apa-apa. Ini maaf sudah jelek melarat, ditawari oleh Nabi Muhammad, wahai Julaibib, kamu sudah ada umur, gak kawin kah? Julaibib tersenyum aja. Maksudnya apa? Dalam hati Julaibib, siapa yang mau sama dengan saya? Sudah jelek melarat lagi, gak ada. Gampang ya Rasulullah, nanti aja ya Rasulullah, kata Julaibib. Nolaknya lembut Julaibib. Akhirnya nggak lama kemudian datang lagi ketemu dengan Nabi Muhammad, wahai Julaibib, apakah kamu nggak kawin? Sudah waktunya kawin wahai Julaibib. Senyum Julaibib, nanti ya Rasulullah, gampang. Sampai 3 kali ditanyai oleh Nabi Muhammad tahu, oh ini nggak pede nih. Ini nggak pede, nggak percaya diri. Wahai Julaibib, saya kawinkan kamu ya. Mau saya kawinkan, saya carikan istri. Kata Julaibib, iya Rasulullah, kalau dicarikan mau. Tapi kalau cari sendiri nggak mau, kenapa? Takut ditolak. Ditolak ya pasti, jelas ditolak, sudah nggak mungkin enggak ini. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad yang mencarikan, ya, dicarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak taunya dicarikan anak perempuan dari kalangan bangsawan suku Ansor yang paling kaya raya. Jadi di kalangan Ansor ini ada golongan bangsawan, sahabat Nabi golongan bangsawan yang kaya raya dan anaknya tercantik di kota Madinah. Bisa Anda bayangkan? Kata Nabi Muhammad, wahai Julaibib, berangkat kamu ke rumah fulan sana, katakan aku kirim salam bahwa Nabi Muhammad ingin melamar anaknya, tapi bilang untuk dirimu, bukan untuk saya, kata Nabi Muhammad SAW. Bingung Julaibib, waduh bahaya ini. Yang dilamar oleh Nabi nggak tanggung-tanggung, anaknya miliarder dan perempuan paling tercantik di kota Madinah, dia orang paling jelek, maaf paling melarat. Wah ini bahaya nih, kelas tinggi pilihannya Rasulullah ini ya. Jadi berangkat sambil nggak pede Julaibib ini, yakin ditolak sudah, yakin ditolak. Ayo kalau kita kirim salam Pak ya, menghayal aja sudah ya. Berangkat ya, Julaibib ke rumah bangsawan tersebut, ketok keluar pintunya. Bangsawan tersebut mengatakan, wah ada apa wahai sahabat Nabi? Aku dapat perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk datang ke rumahmu. Oh ya, masuk, silakan masuk. Akhirnya masuk, diceritakan apa Pak, ada keperluan apa? Nabi Muhammad ingin melamar anakmu. Oh alhamdulillah ya Allah, dikira buat Nabi Muhammad. Maaf wahai sahabat, bukan untuk kamu tapi untuk saya. Bukan untuk Nabi tapi untuk saya. Kaget ini sahabat, nggak bisa ngomong. Dikira untuk Nabi, nggak taunya untuk dirinya, untuk Julaibib. Kata sahabat tersebut, minta maaf ya Julaibib, kalau untuk kamu saya nggak bisa nerima dulu ya. Saya mau izin dulu dengan anak saya. Saya izin dulu dengan anak saya. Kalau anak saya mau nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung saya terima. Tapi kalau kamu minta maaf dulu ya. Saya izin dulu. Nah, akhirnya diizin si ayah ini kepada anak, wahai anak,
Rasulullah SAW memberi perintah kepada salah satu sahabatnya untuk menikahkan dengan engkau. Wah, senang ini anaknya. Alhamdulillah, saya dapat jodoh dari Nabi. Ya. Akhirnya, tapi minta maaf, ini sahabatnya namanya Julaibib, kamu pasti tahu, orang yang jelek, kemudian orang yang miskin. Wah, kata si anak, wahai ayah, apakah nggak ada orang lain? Masa saya dikasih Julaibib? Nggak tahu, ini perintah dari Nabi. Ketika mendengar perintah dari Nabi, ini subhanallah, anak perempuan ini langsung mantap. Ya sudah, bismillah, kalau ini memang perintah dengan Nabi, perintah dari Nabi, bismillah wahai ayah, nggak ada masalah. Daripada kita menolak perintah Nabi, akhirnya turun ayat penghinaan kepada kita, lebih parah lagi. Bismillah, saya terima kalau sudah perintah dari Nabi. Subhanallah, mantapnya imannya anaknya dari kalangan bangsawan ini Pak. Mantap, mendengar perintah dari Nabi langsung mau dia. Aslinya nggak mau, tapi dengar perintah dari Nabi langsung mau. Subhanallah, akhirnya dikawinkan. Ditentukan harinya oleh Nabi Muhammad SAW. Besok lusa kamu kawin, kata Nabi Muhammad SAW. Besok lusa kamu kawin, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi Muhammad, wahai Julaibib, apakah kamu punya mahar, lamaran untuk menikah dengan perempuan tersebut? Julaibib cuma tersenyum. Maksudnya apa? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Ini lagian yang dikawin orang kaya, ini sudah kaya, cantik lagi. Ya, ini sudah nggak ada uang, maaf, mukanya kurang lagi. Ya, akhirnya kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, barang siapa yang bisa mendukung Julaibib untuk kawin, saya doakan mudah-mudahan lancar, kata Nabi Muhammad. Wah, langsung banyak yang nyumbang. Sahabat akhirnya banyak yang menyumbang untuk lamarannya Julaibib. Wah, disumbang semuanya banyak. Subhanallah, akhirnya uangnya terkumpul agak banyak. Ya, uangnya terkumpul. Nggak tahunya setelah terkumpul, Pak, Julaibib mau berangkat untuk melamar, nggak tahunya keluar komandan bahwasanya Nabi Muhammad perang hari ini karena diserang oleh musuh. Wah, bingung Julaibib. Waduh, ini lamaran saya hari ini nih. Gimana ini? Kalau saya perang mati nggak jadi kawin ini, kata Julaibib ini. Ya sudah, bismillah, sudah ikut perang aja, sudah ikut perang. Oleh sahabat yang lainnya, wah Julaibib, kamu nggak usah ikut perang. Kamu hari ini mau melamar, mau acara perkawinan, pernikahan, kamu berangkat aja. Kata Julaibib, enggak, saya perang aja dulu. Ya, karena ini lebih utama. Ini panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan, wahai Julaibib, istrimu paling cantik, nunggu. Jangan sampai kamu meninggal dalam medan peperangan, kata sahabat yang lainnya. Biarkan, kata Julaibib. Subhanallah, akhirnya uangnya nggak dibuat lamaran, dibuat beli kuda sama peralatan perang oleh Julaibib. Akhirnya berangkat perang, Pak, Julaibib, Pak. Ya. Ketika berangkat perang, akhirnya meninggal dalam peperangan Julaibib. Meninggal dalam peperangan. Bayangkan, kalau kita di komandan perang, waktunya perang, kemudian hari ini kawin, milih mana kita? Apalagi istri kita paling cantik satu kota, paling kaya lagi. Mungkin kita nggak jadi perang, libur dulu, nanti aja perang selanjutnya aja kita. Ini Julaibib nggak pakai mikir. Kenapa? Panggilan dari Allah Ta'ala. Akhirnya meninggal Julaibib dengan banyaknya tombak dan panah. Subhanallah, Pak, ketika dikubur oleh Nabi Muhammad SAW, kerandanya itu terbang. Kerandanya Julaibib itu seperti terbang sampai Nabi Muhammad itu jenjit kakinya, jenjit. Tahu jenjit ya? Jalan dengan jari-jari kaki, bukan dengan telapak kaki, dengan jari-jari kaki. Nabi Muhammad ini megang kerandanya Julaibib ini sampai seperti terbang kerandanya Julaibib ini. Akhirnya ketika masuk ke kubur, dimasukkan ke dalam kubur, akhirnya Nabi Muhammad menutup wajahnya. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa kamu ketika mengubur Julaibib ini kakimu sampai terbang? Ya, kakimu sampai terbang. Dan ketika engkau memasukkan jenazah Julaibib ke dalam kubur, mukamu berpaling, engkau tutup seakan-akan tidak mau memandang orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ketika aku mengangkat kerandanya Julaibib, bahwasanya ada ratusan ribu malaikat yang berebut membawa kerandanya Julaibib.
Makanya kata Nabi Muhammad, saya ikut berebut dengan para malaikat supaya bisa mengangkat kerandanya Julaibib, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sahabat yang lainnya nggak diangkat oleh malaikat. Kenapa Julaibib diangkat? Karena lebih mementingkan peperangan, karena imannya sudah mantap kepada Allah Ta'ala daripada hari perkawinannya. Sampai malaikat sendiri yang membawa kerandanya. Dan ketika dimasukkan dalam kubur, kata Nabi Muhammad, aku melihat ratusan bidadari turun dari surga membawa arwahnya Julaibib ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bidadari itu berebut untuk mengangkat rohnya Julaibib, aku melihat saking berebutnya itu sampai betisnya para bidadari itu kelihatan seperti orang bertengkar itu. Oh, ini punya saya ini bidadarinya ini. Iya, bayangkan. Maaf, berebut. Nah, kata Nabi Muhammad, bidadarinya itu untuk membawa, maaf bahasanya, rohnya Julaibib ke dalam surga. Sampai betisnya para bidadari itu tersingkap, kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Bayangkan nikmatnya iman. Orang kalau sudah imannya mantap, Pak, nggak mikir dunia, nggak mikir keluarga, nggak mikir kaya atau miskin, nggak mikir susah. Kalau sudah imannya mantap, Allah pasti nomor satu. Apakah sia-sia? Tidak. Anda lihat Masito memilih iman kepada Allah, kuburannya harum walaupun ribuan tahun. Anda lihat Julaibib, ya, imannya mantap kepada Allah Ta'ala, padahal hari perkawinannya dapat orang kaya, paling kaya di Medina, dan perempuan paling cantik di Medina. Dia lebih mementingkan perintah Allah. Akhirnya malaikat pun berebut untuk mengangkat kerandanya, dan para bidadari pun merebut untuk mengangkat rohnya Julaibib ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini, Pak, ya Allah, sudah jelek, nggak ada imannya, melarat lagi. Apa yang mau diandalkan? Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau sahabat iman, Pak, luar biasa. Walaupun mereka kaya, itu bukan karena kekayaannya, beriman kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maaf, beliau mengatakan, seandainya dunia ini, ya, habis sesaat seperti dibalik tangan, imanku tidak berubah kepada Allah Ta'ala, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan saking kuatnya imannya Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kekayaannya dibalik oleh Allah, dia langsung jatuh miskin, sesaat pun imannya nggak berubah, tetap kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita, jangankan harta hilang, HP hilang itu loh sudah bingung. Jangankan HP hilang, HP tersingsal, terselip, waduh bingung. Berjam-jam di miss call, ya, bingung HP. Jangankan HP, uang 50.000, 20.000 jatuh, balik lagi dia itu, cari di tengah jalan, ini mana uang saya 20.000 ini, ya. Kalau para sahabat bukan karena hartanya, ya, mereka memang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala imannya. Oleh karena itu, maaf, nikmat terbesar dari Allah itu adalah nikmat iman. Kita syukuri nikmat iman ini dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita dapat nikmat iman, kemudian kita syukur, dijamin, Pak, jangan khawatir, hidup kita bahagia dunia akhirat. Syaratnya syukur itu bukan hanya untuk orang kaya. Syukur itu bukan hanya untuk ketika orang dapat nikmat, bukan. Dia kaya, dia miskin, wajib syukur. Dia sehat, dia sakit, juga wajib syukur, ya. Kalau maaf, orang kaya nggak syukur, bakal jatuh miskin. Orang miskin nggak syukur, tambah miskin, Pak, hati-hati. Makanya maaf, hidup ini jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau terlalu banyak mengeluh berarti nggak syukur kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, wahai Muhammad, barang siapa yang hidupnya tidak menerima takdirku, maka dia keluar dari bumiku dan mencari Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Hati-hati, orang kalau nggak syukur cuma ngeluh hidupnya bakal diusir oleh Allah Ta'ala. Sampai pernah ada dikisahkan, Pak Bu, ada orang miskin datang kepada Nabi Musa ingin kaya. Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku supaya kaya. Aku nggak tahan kalau kerja-kerja terus, ibadahku kurang. Nanti kalau aku kaya, ibadahku tambah banyak. Ya, ini pembohong ini biasanya. Ya, kalau orang mengatakan, wah saya kalau punya motor istiqomah di masjid, bohong ini. Saya insya Allah kalau punya uang banyak pasti sodako. Ini perkataan orang bohong. Ya, kenapa? Orang itu jangan nunggu kaya.
Dalam keadaan susah pun harus sedekah. Dalam keadaan susah pun harus ibadah. Jangan mengharapkan kaya baru ibadah, mengharapkan banyak uang baru sedekah. Ini maaf, janji seperti ini banyak yang tidak terpenuhi. Ini orang kaya, orang miskin ini minta kaya. Kata Nabi Musa, kamu nggak usah minta kaya, perbanyak syukur, insya Allah engkau akan jadi orang kaya. Kata Nabi Musa. Nggak mau nih orang, kalau syukur percuma, nggak bisa merubah saya jadi orang kaya. Saya ini minta didoakan supaya cepat kaya. Akhirnya orang tersebut, orang miskin tersebut pulang, nggak menerima pendapatnya Nabi Musa. Kemudian datang orang kedua, Pak, Bu, orang nggak senang dunia. Dia datang, ini orang yang kaya yang kedua ini. Dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya ini orang kaya, tapi dengan kekayaan saya ini ibadahnya kurang. Tolong doakan kepada Allah Ta'ala supaya saya ini jatuh miskin. Bayangkan, mana ada orang kaya minta miskin, Bu? Pak, biasanya orang miskin minta kaya. Ini orang kaya minta miskin. Nabi Musa, kata Nabi Musa, kalau kamu minta miskin, kufur aja. Nanti kalau kamu kufur, nggak syukur, nikmatmu bakal dicabut oleh Allah Ta'ala. Kamu bisa jatuh miskin. Kata orang yang kaya tersebut, aku nggak bisa kufur. Walaupun seandainya aku nggak punya harta, aku punya mata yang bisa melihat. Walaupun aku nggak punya harta, aku punya mulut yang bisa berbicara. Walaupun aku nggak punya harta, aku punya telinga yang bisa mendengar. Walaupun aku nggak punya harta, aku punya kaki yang bisa berjalan. Jadi tidak mungkin kalau aku kufur kepada Allah Ta'ala, nggak mungkin. Pasti aku tetap selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, akhirnya dapat 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak tahunya Nabi Musa ketika melewati orang miskin tadi yang nggak syukur itu, tambah melarat, Pak. Hidupnya tambah susah si miskin itu. Dan ketika melihat orang kaya ini yang minta miskin, nggak tahunya tambah kaya. Subhanallah, tambah kaya. Kenapa? Karena yang kaya ini syukur, akhirnya ditambah kaya. Yang miskin nggak syukur, akhirnya ditambah melarat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati, hidup ini perbanyak syukur. Kalau nggak syukur, hati-hati. Yang miskin tambah miskin. Kalau yang kaya nggak syukur, akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Mudah-mudahan dijaga nikmat iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat iman dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas kelanjutan dari hadis ini ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi, amalan apa? Amalan-amalan supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Itu diajarkan doanya oleh Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika minal ghalabati wa qahri rijal. Kemudian apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masjid dajjal wa minal ma'rami wal ma'tham. Itu ada doanya. Jadi doanya itu nanti kalau Anda cari di Google, doa supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal di dalam tasyahud, itu bakal keluar doanya. Itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masjid Dajjal. Itu ada itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kejelekannya Dajjal. Ya, itu doanya. Jadi nanti Anda lihat, maaf di Google itu ya, saya Google itu, tulis saja doa supaya terhindar dari fitnah Dajjal di dalam tasyahud akhir. Nah, itu nanti dibacanya di dalam tasyahud akhir. Setelah Anda membaca sholat fil alamina innaka hamidum majid, itu Anda baca doanya itu. Ya, Anda baca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian dan fitnahnya Dajjal yang jelek. Itu ada itu doanya, itu ada 4 itu. Ada 4 doanya. Biasanya kalau dibaca ingat saya, tapi kalau nggak sholat ini lupa. Ada doanya itu ya, doa. Oh, sebentar.
nggak ada paketnya yang Lidlum aja. Pokoknya nanti Anda cari aja lah ya. Itu ada 4 doa itu, 4 doa supaya terhindar dari fitnahnya kehidupan, fitnah kematian, kemudian fitnahnya Dajjal, terhindar dari utang, dan terhindar dari kesedihan. Itu ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap sholat sebelum salam itu dibaca terus ya, dibaca. Mungkin ada lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa apa? Penjelasan apa? Fungsi dari korban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa fungsi dari hewan korban? Hewan yang kita korbankan. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagai bukti cinta kita kepada Allah taala? Karena maaf ya, Nabi Ibrahim itu dulunya itu sering berkorban dengan hewan yang sangat banyak, bahkan sampai ribuan ekor. Nabi Ibrahim itu kalau korban Pak, 3.000 ekor onta, 3.000 ekor domba, 3.000 ekor sapi. Sampai dipuji oleh malaikat Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, seandainya aku punya anak, ya, seandainya aku punya anak dan diperintahkan untuk disembelih untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan aku buktikan sebagai cintaku kepada Allah Ta'ala. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Akhirnya ketika keluar Nabi Ismail alaihissalam, ketika umur 7 tahun, disuruh mengorbankan Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Aufin min nadarik, wahai Ibrahim, ayo kerjakan nadarmu, kerjakan janjimu. Kamu pernah berjanji demi cinta kepada aku, engkau rela untuk mengorbankan anakmu. Sekarang buktikan cintamu kepadaku, kata Allah Taala. Akhirnya dikorbankan Nabi Ismail. Subhanallah, ketika dipotong oleh Nabi Ismail alaihissalam, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak taunya diganti dengan domba yang sangat besar. Wa faidainahu bidibhin azim, dan aku ganti itu sembelihannya Ibrahim dengan domba yang sangat besar dari surga. Jadi maaf Nabi Muhammad pun yang miskin kadang-kadang 3 hari nggak makan ya, 3 hari nggak makan Pak. Kalau kita masih makan tiap hari, semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita masih bisa makan tiap hari. Kalau Nabi Muhammad itu 3 hari kadang-kadang nggak makan. Kata Siti Aisyah, kompor di rumahnya 3 bulan nggak nyala. Bisa Anda bayangkan? Itu Nabi Muhammad, tapi tiap tahun tetap berkorban, tetap memotong hewan korban. Loh, Nabi Muhammad aja yang miskin, yang 3 hari kadang-kadang nggak makan, itu tiap tahun korban. Loh, kita ini loh yang tiap hari kekenyangan, masa nggak korban? Tiap tahun cuma korban perasaan saja, nggak mau korban hewan korban. Jangan, ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Makanya apa fungsinya hewan korban? Sebagai bukti cinta kita. Kita nggak diminta oleh Allah untuk memotong istri kita, tidak memotong suami kita, orang tua kita, anak kita, nggak disuruh motong ribuan ekor, cuma 1 ekor saja sebagai bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Jadi fungsinya korban yang pertama adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apa fungsinya korban? Yaitu sebagai hewan kendaraan kita nanti di surganya Allah Ta'ala. Jadi hewan korban yang kita potong itu kendaraan kita Pak, nanti di hari kiamat. Ada riwayat seperti itu ya, walaupun hadisnya do'if, tapi kalau do'if lifadolil amal nggak ada masalah. Nah, jadi fungsinya hewan korban salah satunya adalah sebagai kendaraan kita nanti di hari kiamat. Makanya maaf kalau nggak punya hewan korban ya nggak ada kendaraannya ya. Kendaraannya harus minimal domba atau kambing, sapi ya, atau onta. Kalau ayam bukan kendaraan, penyet ayam itu kasihan kalau dibuat kendaraan ya. Kalau kambing masih bisa dinaiki. Jadi fungsinya hewan korban itu adalah kendaraan kita. Jadi kendaraan kita nanti di hari kiamat, dan fungsinya adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Ada lainnya? Ada lainnya ibu-ibu? Ada lainnya? Nah ini. Ya, itu doanya itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyid dajjal wa minal ma'rami wal ma'tham. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyid dajjal wa minal ma'rami wal ma'tham, dari terlilit hutang dan kesusahan. Ya, itu yang terakhir itu doa atau amalan dari Nabi Muhammad SAW yang tadi itu. Ada lainnya? Nggak ada? Ada lainnya? Nggak ada ya? Ini ada permintaan ini apa ini? Tahlil apa baca surat 4? Untuk almarhum ini. Ya. Kemudian ada permintaan pembacaan surat 4. Yang pertama kita khususkan untuk Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid yang tadi pagi dikubur di Jakarta, dan juga untuk almarhumah Hajaratna Maryani binti Umbin yang meninggal dunia, dan juga untuk kawan saya saudara Ustadz Rizky Yamani yang kemarin juga meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bisyari Nabi wa ali Nabi bisyaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma salli wa baligh wa taqabbal maqarana fil Qur'an azim wa mahlan qul la ilaha illa huwa subhanahu bihamdi wa man qulnahu min ya Allah ya Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan asilah barakatan syamilah wa du'an mutaqabbala. Nuqaddimu thabatilka wa nuhdi ila hadrat sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu ayunina maulana Muhammad thumma la yabai wa akhwani minal anbiya wal mursalin umma ila jami'il muskil ardil magharibiha khususan sahib ratib bil irsyad sallallahu al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Bala wa al-faqih thumma ila sahib ratib bil irsyad wa thibbat wal bilad al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad sahib ratib jami'ul uladi wa tilmidati thumma sultan ala rabbani Syekhul Madani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani summa ila Sayyid Walid Abi Abdurrahman Salim Jufri summa ila Syekh Alawi Syekh bin Ahmad Al-Musawa Abi Abdurrahman Muhammad Al-Idris Abi Syekh Muhammad Al-Sabi Ahmad bin Salim Jufri Abi Sikab bin Abu Bakar Sikab Syarif Khadijah bin Abi Sikab summa ila Rasulullah man istamana hauna sebagai khususan Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Sikab summa ila Al-Qutub Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Saman Al-Madani annallaha yu'idhu jannah wa yakthuru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim ngaifatun nabiyyan fa nabihim wa ya'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa munafatihim fid dunya wal akhirah
akhirah, wa khususan man istamana hahuna bisababi, khususan almarhum ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid khasa, wa akhina fillah al-Ustadz Rizki Yamani khasa, wal almarhumah Hajaratna Maryani binti Umbin khasa, wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al nuran wa satalala baina aydihim, Allahumma ja'al hijaballahu minan nar wa sitrallahu minan nar wa fikakallahu minan nar wa salamatallahu minan nar wa najatallahu minan nar. Allahumma arhamna fi Allahumma arham wa fir jami'a dzunub wa sayiat wa khulufuma min tasabil makhlifatil hasanah wa aqim salih. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hifarin niran. Allahumma takhil fi kuburihim raihan wa raihana wal fusada yahanan yamanan wa idza su'ila wa idza su'inaan. Allahumma arhamna wa subhanahu sarana wa khtim a'malana wa amarana al-islam wal iman wa jami'an tawaffana wa anta radun anna wa la tuhina fi ghafla wa la taqudna fi ghira wa ja'al akhira kalamina inda dihaya jalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina alayya hayy wa amit al mumit wa ba'ats alayya ba'its yaumal yanfa'u malun wa la banun illa man atawaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.